know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump. Halo Jikis. Hari ini Losus Cinta ditemenin sama Frans dan Theo. Yeay, kita kedatangan teman-teman Losus Cinta dari Jikis nih. Siap memuji Tuhan gak? Siap. Siap. Theo? Oke. Aduh, kita tanya dulu nih. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Pinter. Theo? Dan kenaikan Tuhan. Pinter. Betul anak-anak. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Buat apa sih Frans Tuhan Yesus naik ke surga? Buat apa ya? Apa? Oh, buat menebus dosa kita ya? Nah, terus P apa? Buat menyelamatkan manusia dari maut. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga buat nyiapin tempat buat kita, buat Frans, dan buat Vero. Ya, jadi kita percaya sama Tuhan Yesus disediain tempat di surga. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Frans, kita pimpin doa ya. Ya, Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bisa berkumpul walaupun online, dan semoga kita fokus untuk beribadah, dan biarkanlah Losus Cinta yang memimpin pujian hari ini. Tolong berkati dia, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Frans. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau nyanyi satu lagu nih. Kita harus bangkit. Buat apa? Supaya kasih tahu nih mereka yang belum dengar firman Tuhan, supaya mereka tahu firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama ya. Yuk. Oke. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal
Habis kita menceritakan tentang Tuhan Yesus sama teman-teman kita sekarang mau siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita buat apa? Memuji Tuhan ya? Ya. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya anak-anak, kita mau siapin hati kita dengan nyanyi lagu ini. Song again, whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lauselani yang hari ini akan bercerita buat kita semua. Sebelumnya, Lausel ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya bukan hanya kami boleh mengerti, tapi kami juga hidup melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masih dalam suasana pandemi. Kalian masih belum bisa bebas keluar rumah, belum bisa bebas ke sekolah lagi seperti dulu, belum bisa ke gereja lagi. Tetapi Lausel percaya di rumah kalian pun kita bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Kita percaya Tuhan juga mendengar doa kita, Tuhan juga mengerti isi hati kita. Nah, tetapi ada satu kejadian yang sangat menyedihkan. Untungnya bukan terjadi di negara kita, tetapi di negara yang jauh, ya, di Rusia. Pada masa pandemi ini, ada dua orang bersaudara, adik kakak, dua-duanya laki-laki, yang tiba-tiba meninggal. Wah, kenapa ya adik kakak ini sampai meninggal? Ternyata ketika orang tua mereka tidak ada di rumah, katanya ibu
ibu mereka itu sedang jalan di bawah kompleks, tetapi anak-anaknya ditinggal sementara di rumah mereka. Nah, dua orang kakak beradik ini lompat dari ketinggian 33 meter. Wah, 33 meter tinggi sekali ya. Rumah kita aja paling tingginya 3 meter atau 4 meter. Kita bayangkan 10 kalinya rumah kita gitu ya. Entah mereka tinggal di lantai berapa. Ketika loncat, dua anak ini langsung meninggal. Kenapa sampai mereka bisa meninggal? Anak yang besar namanya Ivan, umur 10 tahun. Anak yang kedua, adiknya itu baru umur 7 tahun, namanya Stefan. Ternyata kedua orang anak ini senang sekali nonton film Spider-Man. Siapa di sini yang pernah lihat film Spider-Man? Kalian kenal tokoh ini kan? Nah, film Spider-Man ini memberitahukan bahwa Spider-Man ini adalah seorang yang hebat, seorang tokoh yang luar biasa, dan dia punya kemampuan untuk kayak terbang aja ya, loncat dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Dan mereka percaya bahwa mereka bisa kayak Spider-Man, bisa loncat, dan ternyata meninggal. Ada satu lagi, kejadiannya sama di negara Rusia, tapi kotanya berbeda, bukan di Moskow ya. Dua orang bersaudara lagi. Nah, ini anak perempuan. Anak perempuan ini katanya juga terjun dari lantai 2 balkon rumahnya. Kenapa anak ini sampai terjun? Karena anak ini senang nonton film Miraculous. Siapa di sini teman-teman yang suka nonton juga? Ayo, di dalam film ini kita lihat ada seorang tokoh wanita namanya Ladybug. Ladybug ini biasanya senang pakai baju warna merah gitu ya. Ada bercak-bercak hitamnya, kalau ada hitam. Dia disebut sebagai tokoh yang hebat karena bisa terbang. Dan anak perempuan ini baru berusia 4 tahun. Karena dia senang nonton tokoh Ladybug ini, dia pun percaya kalau saya bisa terbang. Makanya dia terjun dari lantai 2 di balkon rumahnya, dan untungnya nggak sampai meninggal. Dia akhirnya cedera, patah tulang, dan harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kalian siapa di sini yang pernah nonton juga film Miraculous ini? Atau kenal tokoh Ladybug ini? Nah, langsung pengen tanya, kalian pernah nonton mungkin ada tokoh-tokoh di film-film yang bisa terbang? Ada film silat juga tokoh-tokoh yang bisa terbang. Kira-kira betul atau enggak sih? Siapa di sini yang percaya manusia itu bisa terbang? Ada? Atau saya nggak percaya manusia itu bisa terbang? Karena sebenarnya film-film itu bukan kejadiannya sebenarnya. Film itu dibuat, itu bohong. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa terbang. Jangan kita berharap satu kali kita bisa terbang ya, seperti Ladybug atau seperti Superman. Ada yang kenal Superman? Waktu aku masih kecil nih, waktu umur kira-kira 6 tahun atau 7 tahun, Lause itu pernah ngobrol sama adik Lause. Lause punya dede yang bedanya umur 2 tahun setengah ya. Waktu itu adik Lause sekitar umur 5 tahun. Kita cerita, kemarin malam aku mimpi loh, kata Lause. Mimpi apa? Aku lagi di sekolah, ketemu ibu guru, ketemu teman-teman, terus langsung cerita mimpi Lause. Si Dede cerita juga mimpi dia. Aku pernah mimpi jadi Superman. Dia bilang, wow, hebat sekali. Gimana mimpi jadi Superman? Iya, dia bilang aku bisa terbang dari satu atap rumah ke atap rumah yang lain. Wow, aku bilang hebat, kamu bisa terbang. Tapi itu di dalam mimpi, ya. Mungkin waktu itu kita sering nonton film Superman yang ada di televisi, atau mungkin kita juga sering naik ke atap rumah kali ya. Jadi ke bawah-bawah sama mimpi. Sebenarnya ada nggak sih manusia yang bisa terbang? Langsung pernah terbang ke Kalimantan, langsung pernah terbang ke Pulau Batam, langsung bahkan bisa terbang ke luar negeri. Tapi naik pesawat terbang. Siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Ayo, senang nggak bisa pergi ke tempat yang jauh naik pesawat terbang? Tapi kita bukan terbang beneran loh, kita nggak punya sayap. Nah, coba pikir-pikir, siapa ya manusia yang bisa terbang? Ada yang ingat? Malaikat. Wah, malaikat bukan manusia.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang bisa terbang loh. Percaya nggak? Yuk kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan dari Alkitab kita masing-masing. Yang punya Alkitab dibuka sebentar ya Alkitabnya. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini. Perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Oke, dari firman Tuhan tadi kita menyadari bahwa Yesus itu ketika dia naik ke surga, dia terangkat. Walaupun Yesus gak punya sayap seperti malaikat loh, tapi Yesus bisa naik pelan-pelan. Seperti kalau kita lihat mungkin di televisi atau kita lagi naik pesawat terbang, pesawat itu take off gitu ya. Dari pertama di darat, lama-lama naik tambah tinggi tambah gak kelihatan. Yesus pun dengan cara yang sama seperti pesawat terbang take off. Yesus tadinya berjejak di tanah, tiba-tiba dia terangkat, naik tambah lama, tambah kecil, gak kelihatan, tertutup oleh awan-awan. Nah, adik-adik, itu adalah cara ketika Yesus terangkat ke surga. Beberapa hari lalu, kita baru saja merayakan, bukan hari Lebaran aja, memang minggu ini minggu Lebaran ya. Banyak kalian yang mungkin sedang berlibur, sekolah juga libur, papa mama juga mungkin kerjanya libur, toko banyak yang tutup karena libur Lebaran. Tetapi hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kenaikan Yesus ke surga kita juga rayakan bersama-sama. Nah, adik-adik, jadi apa sih makna dari kenaikan Yesus ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus gak tinggal bersama-sama dengan kita di bumi sampai selama-lamanya? Kalau kita lihat cerita Alkitab, Yesus itu bersama dengan para murid hanya 3 tahun lebih, waktunya sangat singkat. Kalau kalian yang dari kelas 1 SD, naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, sebelum naik ke kelas 4, Yesus sudah harus berpisah dengan murid-murid. Ya, Yesus berkata, "Aku tidak akan selama-lamanya tinggal bersama kalian. Aku akan meninggalkan kalian, tapi aku tidak meninggalkan kalian sebagai yatim piatu." Karena Yesus berjanji akan mengirim penolong buat mereka. Jadi hari ini kita mau belajar, kenapa ya Yesus itu harus naik ke surga? Kenapa ya Yesus itu enggak selama-lamanya tinggal di dunia ini? Kenapa ya Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita hari ini, tinggal bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah dunia? Jawabannya yang pertama adalah karena pekerjaan Yesus sudah selesai. Ya, Yesus tinggal di tengah-tengah dunia ini hanya sekitar 30 tahun lebih, 33 tahun. Nggak lama sebenarnya ya. Mungkin usia papa mama kalian lebih dari 33 tahun. Jadi, apa yang dilakukan Yesus? Ketika Allah Bapa mengutus Yesus datang ke tengah-tengah dunia, Yesus itu datang untuk mengajar, menyatakan diri bahwa ini aku anak Allah. Kalian manusia harus percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi kalau kita mau datang kepada Bapa, satu-satunya jalan adalah melalui Tuhan Yesus, karena dia adalah anak tunggal Bapa. Dan Yesus, dia mempunyai satu tujuan, yaitu mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita.
Makanya setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus gak lama-lama lagi tinggal bersama dengan para murid. Ada yang masih ingat kan? Berapa lama tuh setelah Yesus bangkit, Yesus masih tinggal bersama dengan murid-muridnya? Ada yang ingat? 10 hari? 20 hari? 40 hari. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih ada 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Dia mengunjungi murid-murid yang sedang berdoa di sebuah rumah. Dia menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Kita pernah dengar ceritanya ya. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada Thomas, kepada Petrus di Sungai Tiberias, di Danau Tiberias. Kemarin kita udah belajar pelajaran ini. Dan Yesus menampakkan kepada banyak murid yang lain selama 40 hari. Setelah itu, Yesus naik ke surga karena Yesus merasa tugasnya sudah selesai. Banyak orang yang sudah melihat Yesus yang bangkit. Nah, Yesus naik ke surga yang pertama karena tugas Yesus sudah selesai. Alasan yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga adalah ketika Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan menyediakan tempat tinggal buatku. Nah, Yesus naik ke surga itu untuk apa? Menyediakan tempat tinggal buat para murid, termasuk buat Lazarus, buat Dikis yang setia kepada Tuhan. Ya, jadi setiap kita anak-anak Tuhan, setiap orang percaya akan dibangunkan rumah yang lebih indah daripada rumah yang kita punya di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus di surga itu nggak lagi malas-malesan, nggak lagi santai-santai, bukan loh. Di dalam surga Yesus itu lagi kerja keras. Yesus lagi apa tadi? Lagi menyediakan banyak tempat tinggal, menyediakan rumah buat setiap murid-murid yang percaya kepada Tuhan. Jadi Yesus sekarang di surga pun sedang bekerja untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita semua. Alasan yang ketiga, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus itu satu kali akan datang kembali untuk menjemput setiap kita anak-anaknya pulang ke rumah Bapa. Firman Tuhan berkata bahwa satu kali kita yang percaya kepada Dia, kita akan bertemu dengan Dia kembali. Waktu kapan? Waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tadi waktu kita baca di kitab Kisah Para Rasul, ada 2 malaikat yang berkata kepada orang banyak yang melihat Yesus naik ke surga. Bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang loh, ya. Kan salah satu murid sudah meninggal, yaitu murid yang mengkhianati Yesus. Tetapi banyak orang Galilea yang pada waktu itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan malaikat berkata bahwa sama seperti kalian melihat Yesus naik dengan cara demikian, Dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti satu kali Tuhan Yesus itu akan datang kembali dari surga, kayak naik pesawat gitu ya, mau landing dari atas turun pelan-pelan sampai ke bumi. Yesus nggak perlu naik pesawat terbang, Yesus nggak usah pakai roket, Yesus bisa terbang sendiri. Nah, Yesus akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Firman Tuhan berkata, kita semua akan naik, diangkat oleh Tuhan ke udara. Wow, berarti waktu kita mau pulang ke rumah Bapa, kita semua bisa terbang. Kita gak usah naik pesawat, kita gak usah naik roket, kita semua bisa seperti Tuhan Yesus yang diangkat naik ke atas awan-awan bersama dengan Tuhan kita pulang ke rumah Bapa. Wow, luar biasa ya. Berarti setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, kita semua satu kali akan bisa terbang kalau Tuhan Yesus datang kembali dan memampukan kita, menolong kita untuk kita bisa terbang. Caranya gimana ya teman-teman? Supaya kita satu kali bisa terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang rindu mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus? Ada? Langsung juga pengen loh kalau Tuhan Yesus datang lagi jemput langsung juga ingin terbang dengan Tuhan Yesus. Caranya kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan
hidup kudus. Maksudnya apa sih hidup kudus? Kita tidak boleh banyak melakukan dosa. Kadang-kadang kita masih berdosa sih, tapi setiap kali kita berdosa kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Kita harus lagi dekat dengan Tuhan. Caranya kita banyak berdoa dan membaca firman, rajin beribadah, walaupun mungkin secara online. Kita juga sering dengar firman Tuhan. Itu cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita tetap sabar dan setia menanti kapan ya Tuhan Yesus datang kembali. Tapi kita harus siap-siap. Kapanpun Tuhan Yesus mau datang menjemput kita, kita sudah ready. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Bahkan Yesus datang seperti pencuri tiba-tiba. Makanya setiap kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus siap sedia untuk terbang bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus? Maksud mau loh. Dikit sekalian semua mau? Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita nanti akan mengerjakan aktivitas ya. Kita tutup mata. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta supaya Tuhan yang menolong kita untuk kita percaya bahwa satu kali Yesus yang sudah naik ke surga, Dia akan turun bersama-sama untuk membersihkan kita. Tuhan, kami hari ini bersyukur kalau kami boleh mendengar firman yang mengajarkan kami bahwa Engkau tinggal di tengah-tengah dunia ini hanya sementara, hanya 33,5 tahun. Tapi Engkau sudah pulang kembali ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Engkau juga akan datang lagi ke tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk kedua kalinya menjemput setiap kami anak-anak yang percaya, yang menanti dengan sabar, yang tetap menjaga iman kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak Cikis di sini supaya mereka juga Tuhan boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, sampai Tuhan satu kali datang menjemput setiap kami, dan kami bisa terbang bersama-sama dengan Engkau di udara. Kami percaya Tuhan yang terus akan berbicara, menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kali melalui Roh-Mu yang kudus dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Nah, adik-adik Cikis, kita sekarang mau mengerjakan sebuah aktivitas ya. Aktivitasnya nanti kalian bisa download dan bisa print terlebih dahulu ya. Nah, cara mengerjakannya ada video tutorial yang kalian bisa simak sebentar sebelum kalian mengerjakannya di rumah masing-masing. Hai G-Kids GKI Anugerah. Hari ini Profesor Rara akan membawakan sebuah eksperimen. Ada yang tahu nggak eksperimen itu apa? Eksperimen adalah percobaan yang bisa dilakukan secara sains, ada ilmunya. Tapi sebelum itu, Profesor mau memperkenalkan diri dulu. Nama Profesor Rara. Ya, siapa namanya? Pinter, Profesor Rara. Nah, hari ini Profesor akan mengumumkan tentang lomba yang bisa kalian ikuti untuk memperingati rangkaian dari Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Minggu depan jangan lupa ikutan ibadah juga. Oke, kita akan mulai. Lomba ini dibagi jadi 3 kategori ya. 3 kategori berdasarkan kelas. Yang kategori pertama dilakukan oleh anak-anak dari PG, TKA, TKB. Oke? PG, TKA, TKB. Kategori kedua dilakukan oleh SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kategori yang ketiga dilakukan oleh kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ada 3 kategori. Kategori pertama PGTK, kategori kedua SD kelas 1 sampai kelas 3,
Kategori yang ketiga, SD kelas 4 sampai kelas 6. Gampang kan? Bisa dipahami? Sekarang profesor mau menunjukkan apa yang harus kalian lakukan. Ini untuk kategori yang pertama dulu ya. Tapi semuanya pada intinya kalian harus bercerita. Bercerita tentang apa, Prof? Bercerita tentang kedahsyatan Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut, kedahsyatan Tuhan yang naik ke atas surga, dan juga pesan penting di dalamnya. Apa itu? Pesan untuk memberitakan kabar baik, supaya bukan hanya Jikit saja yang suatu saat ketemu Tuhan di surga, tapi banyak sekali anak-anak lain yang belum kenal Tuhan. Mereka juga bisa jadi percaya dan mengetahui siapa Tuhan yang hidup. Nah, maka dari itu kita harus bercerita. Dan hari ini, lomba ini adalah salah satu latihannya. Siap kids? Kita mulai ya. Kategori yang pertama untuk anak pinter PGTK. Anak PGTK, nanti kalian akan bercerita menggunakan ini dia. Apa ini? Ini adalah alat peraga yang nanti kalian harus siapkan sendiri. Ya, profesor hanya menunjukkan beberapa alat yang digunakan, yaitu bisa menggunakan gelas air mineral bekas atau gelas kertas ya, gelas kertas yang kalian punya di rumah. Kemudian kalian bisa hias-hiasi seperti awan-awan, lalu dipasang tali dan di bawahnya ada Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dia bangkit, dia mengalahkan maut. Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk J-Kids, untuk profesor, untuk juga semua lause-lause dan semua anak yang percaya pada Tuhan sebagai juru selamatnya. Nah, ini dia ya. Tali ini akan ditarik sehingga membuat Tuhan Yesus gambarnya jadi naik. Tapi kalian harus menceritakan dengan ekspresif, menceritakan dengan baik bahwa Tuhan ketika dia ada di bumi ya, ketika dia sudah selesai melayani ya, dia naik ke surga, dan ketika dia naik ke surga dia menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu awan-awan menutupi Tuhan Yesus ketika dia naik berangkat ke surga. Nah, itu kategori pertama yang untuk PG dan TK. Cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus menggunakan alat peraga ini. Oke?
akan membuat eksperimen yang kedua. Eksperimen kedua ini akan dilakukan oleh anak-anak kelas good 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kalian akan melakukan eksperimen seperti ini. Oke. Kalian harus menyiapkan beberapa. Nah, ini adalah hati manusia. Oke? Toples ini menggambarkan hati manusia. Kemudian ada 2 pilihan dalam hidup. Pilihan yang salah dan jahat. Pilihan yang benar dan baik. Lalu ada ini dia. Tadam, tanda panah ya. Ketika kita manusia berdosa, belum mengenal Allah, kita hatinya akan cenderung untuk terus melakukan yang salah, melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik. Tapi hari ini Profesor mau menjelaskan satu hal yang sangat penting. Ketika kita anak-anak Tuhan sudah lahir baru, sudah tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, kita bisa punya pilihan yang baik. Bagaimana caranya? Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi perlu Roh Allah. Oke, sekarang Profesor sudah menyiapkan ini dia. Roh Allah harus tinggal di dalam hati manusia. Roh Allah harus diam di dalam hati kita, mengisi hati kita, ya, sehingga ketika nanti kita memilih, pilihan itu menjadi yang benar. Mau coba? Mau lihat? Oke, sekarang hati manusia tadi sudah dipenuhi oleh Roh Allah ya. Roh Allah mengisi hati manusia. Sekarang Profesor akan menunjukkan bagaimana, apa yang akan terjadi ketika hati manusia sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Apakah dia masih akan memilih yang salah atau dia akan beralih untuk memilih yang baik? Kita lihat sama-sama. Kita mau memilih yang jahat kalau tidak ada Roh Allah. Ketika sudah diisi oleh Roh Allah, maka pilihan itu akan berubah menjadi pilihan yang benar. Ketika Allah ada di dalam hati kita, kita akan melakukan yang benar, kita akan melakukan yang baik, kita akan melakukan hal yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Hati manusia harus dipenuhi oleh Allah sendiri, gak bisa dipenuhi digantikan oleh yang lain. Mau kita bersusah payah melakukan hal yang baik, tetap tidak bisa, karena Allah sendirilah yang menciptakan kita menurut dengan gambarnya. Jadi kita manusia harus dipenuhi dengan Roh Allah. Itu kategori yang kedua untuk anak kelas 1, 2, 3. Sekarang Profesor akan menjelaskan kategori yang ketiga untuk anak kelas good 4, 5, 6. Ini dia, eksperimennya berbeda. Oke, eksperimen yang ketiga, kali ini Profesor akan menggunakan gelas untuk menggambarkan manusia ya. Manusia seringkali diliputi oleh rasa takut. Setuju? Nah, waktu itu beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah Lausyaira pernah juga membawakan tentang jangan takut, Allah sudah bangkit, dia sudah bangkit. Nah, anak-anak beberapa juga menyampaikan ada yang takut serangga, ada yang takut ular, ada yang takut gelap, ada yang takut ditinggal sendiri, dan banyak sekali ketakutan-ketakutan yang sering kali meliputi kita. Tapi di Alkitab dicatat berulang-ulang kali jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Itu artinya apa? Kata jangan takut itu sangat penting. Selain itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga menyatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Kita tidak perlu takut lagi. Nah, manusia seringkali takut. Profesor bawa ini nih ya,
satu gelas bertuliskan ketakutan, ya. Seringkali ketakutan meliputi manusia. Takut apa? Misalnya, takut serangga. Takut apa? Takut nilai jelek, gagal ujian. Takut apa lagi? Takut diejek sama teman. Apalagi? Takut apa lagi ya? Oh, takut ular ya. Waktu itu ada yang bilang takut ular. Ada yang bilang takut api. Wah, ketika ketakutan terus ada di dalam hati manusia, di dalam kehidupan manusia, manusia tidak bisa hidup, bertahan, ya. Isinya ini, ketakutan ini akan terus menguasai kita, ya. Nih, sekarang profesor akan balikan gelas ini dan pasti tumpah, jadi kosong, ya. Oke, sekarang kita akan lakukan percobaan yang kedua, ya. Ketika gelas ini sudah dikosongkan lagi, ya. Ketika ketakutan menghimpit kehidupan kita, ya. Kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena kita nggak sanggup. Tapi kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang sudah mengalahkan maut. Dan Allah yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun. Karena itu kita perlu roh Allah yang terus menyertai kita. Ya, di sini profesor punya tulisan roh Allah menyertaiku. Ketika manusia punya banyak rasa takut yang meliputi, kita harus mengcovernya dengan roh Allah. Roh Allah yang menyertai sehingga ketika kita melakukan, ini tidak akan keluar. Ya, artinya ingat selalu, ya, roh Allah harus terus menyertai kehidupan kita sehingga apapun yang kita lakukan, kita bisa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, itu dia percobaan yang profesor coba kalian bisa menceritakan ulang, ya. Kelas 1, 2, 3 pakai percobaan yang panah tadi, ya, bolak-balik. Lalu kelas 4, 5, 6 pakai percobaan yang ini, ya, yang mengenai ketakutan. Dan anak-anak PGTK pakai prakarya yang tadi, ya, alat peraga yang tadi. Ditunggu sampai 19 Mei jam 00.00, ya. Kalian kumpulkan ke hotline G-Kids di bawah ini, ya. Pemenang pengumumannya akan disampaikan di minggu depan. Jadi jangan lupa masing-masing akan diambil kategori itu akan diambil juaranya. Masing-masing kategori akan diambil 3 juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Dan hadiah akan langsung dikirimkan minggu depan tanggal 23 Mei ke rumah kalian masing-masing, ya, yang menang. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. God bless you. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu caranya kan? Bagaimana membuat aktivitas hari ini? Dan setelah kalian melihat tadi video tutorialnya, kalian coba di rumah ya. Yang kelas kecil mungkin papa-mama bisa bantu, tapi yang kelas besar, saya yakin kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Oke, terakhir kita sama-sama mau baca sebuah ayat hafalan. Dan ayat hafalan ini kalian hafal di rumah baik-baik ya. Dari Kisah Rasul 1 ayat 11b. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b berbunyi demikian. Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bisa dihafal? Di rumah diulang lagi ya. Coba papa mama nanti tes, kalian sudah bisa nggak menghafal ayat ini? Oke, minggu ini cerita langsung sampai di sini. Selamat merayakan hari kemerdekaan Tuhan Yesus. Sampai jumpa.